Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, jangan merasa saudara tidak berharga karena gagal studi, gagal berkarir, gagal berumah tangga, atau apapun, saudara. Jangan pernah merasa gagal. Jangan meremehkan Tuhan dengan rencananya yang besar atas diri kita. Jangan sampai saudara tidak merasa bernilai karena saudara atau kita miskin atau dipandang rendah, tidak dihargai oleh orang yang kita kasihi atau kita cintai. Mari kita datang kepada Tuhan dan bertanya, mengapa Engkau menciptakan aku? Mengapa Engkau menciptakan aku? Ini yang harus kita perkarakan dari hari ke hari, saudara. Karena kita tidak ada dengan sendirinya. Ada yang menciptakan kita, saudara. Ada yang memberi napas hidup kepada kita. Ada yang melengkapi hidup kita ini. Jadi kita harus bertanya, mengapa Engkau menciptakan aku? Jangan merasa saudara sudah mencapai tujuan atau merasa hidup kita bernilai karena kita memiliki banyak nilai lebih di mata manusia. Mari kita datang dan berkata, Tuhan, apa yang Engkau rencanakan dalam hidupku? Pertanyakan itu kepada Tuhan. Di awal kalimat, jangan merasa gagal kalau saudara tidak punya ini, punya itu. Sebaliknya, jangan merasa saudara sudah bernilai karena memiliki nilai dari perkara-perkara dunia ini, saudara. Tanyakan kepada Tuhan, apa yang Engkau rencanakan dalam hidupku ini. Karena semua yang kita miliki itu tidak akan ada artinya. Bahkan kegagalan-kegagalan pun yang dianggap gagal oleh manusia, tidak ada artinya itu semua. Kalau saudara tidak bertanya kepada Tuhan, apa yang Engkau rencanakan dalam hidup. Saya kemarin, saudara, mengadakan seminar okultisme, ya saudara, di salah satu lapas yang ada di Sulawesi Utara. Yang mengagetkan saya adalah saya melihat ada rekan teman, pergaulan saya, sahabat, yang akhirnya mendekam di penjara. Sedih melihat, karena mereka adalah termasuk pemimpin-pemimpin bangsa, pejabat, mendekam di penjara. Saya tentu tidak bertanya lebih dalam, kamu tersandung kasus apa sehingga kamu harus mendekam di penjara. Saya tidak bertanya itu. Yang saya hanya perkarakan, mengapa kamu tidak bertanya kepada Tuhan,
apa yang Engkau rencanakan dalam hidup. Saudara bisa membayangkan kalau sampai pada akhirnya saudara meninggal tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Itu menjadi sampah abadi di kekekalan. Tuhan bisa berkata, percuma aku menciptakan kamu. Percuma aku mengadakan kamu. Di bumi ini. Anjing saja saudara, kalau dilatih dia bisa melakukan sesuatu. Monyet saja kalau dilatih dia bisa melakukan sesuatu. Ini manusia, saudara. Kamu mestinya aku ciptakan supaya kamu bisa melakukan sesuatu untukku. Karena aku menciptakan kamu untukku, bukan untukmu. Untukku, untuk Tuhan. Tetapi karena tidak mengerti dan tidak pernah bertanya kepada Tuhan apa yang kau rencanakan dalam hidup. Orang-orang seperti ini begitu meninggal dunia jadi sampah abadi di kekekalan. Sekaya apapun, terhormat apapun kita saudara, sampah. Ingat itu, Gabrich. Kita semua ini calon bangkai. Calon bangkai saudara. Mau tidak mau kita semua pasti akan sedang menjadi calon bangkai. Oleh sebab itu saudara-saudara, temukan dan bertanya kepada Tuhan, mengapa Engkau menciptakan aku? Dan rencana apa? Apa rencanamu dalam hidupku yang harus aku genapi? Jangan tenggelam dengan segala kesibukan. Jangan tenggelam dengan perburuan mencari soal pemenuhan kebutuhan jasmani yang fana. Oh tentu kita akan kerja keras. Tapi itu tidak boleh menjadi tujuan hidup kita. Ada tujuan ilahi yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan merasa gagal. Kalau saudara tidak punya ini, tidak punya itu. Karena kegagalan yang sesungguhnya adalah kalau seseorang terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Itu baru gagal. Makanya semua kegagalan-kegagalan yang dialami oleh manusia pada umumnya, jangan kita menangisi kegagalan itu. Banyak orang itu bodoh sekali saudara. Termasuk sebagian besar orang Kristen. Ada sampai bunuh diri, lompat dari ketinggian, menjatuhkan diri, meninggal. Orang Kristen itu bodoh sekali. Hanya gagal menikah bunuh diri. Hanya gagal menjadi pegawai bunuh diri. Itu bukan kegagalan yang sesungguhnya. Kegagalan sesungguhnya kalau kamu ditolak dari hadapan Allah. Jadi sampah abadi. Itu tuh mengerikan. Makanya kalau orang Kristen lalu cengeng hanya masalah bisnis tidak tercapai, itu kebodohan. Itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orientasi berpikir orang percaya bukan pada hal-hal itu, tapi hal-hal pada kekekalan.
Bagaimana manusia batinia ketika berdiri di hadapan Allah. Inilah yang mestinya kita takutkan. Jangan sampai kita gagal mengenakan kehidupan Tuhan Yesus. Mau sekaya apapun saudara, secantik apapun, sekuat apapun saudara, ada artinya semua itu. Bahkan pendidikan yang kita raih dengan tinggi, tidak ada artinya kalau kita gagal mengenakan kehidupan anak Allah. Sampah. Ingat kata itu, sampah. Kata yang kedua, calon bangkai. Tunggu saja saudara. Belum meninggal saja ada yang sudah bau busuk. Iya. Belum meninggal saja ada yang sudah bau mulut. Belum kalau ada kena cancer, sudah bau busuk. Belum meninggal itu saudara. Apalagi kalau dia diabetes, kena penyakit diabetes, ada luka. Wah, meleleh. Apa sih yang kita banggakan dalam hidup ini? Lalu saudara mau menangisi pergumulan-pergumulan yang biasa digumuli oleh orang-orang dunia. Lalu akhirnya rencana Allah gagal dalam hidupmu. Ada proyek Tuhan yang besar dalam hidupmu gagal. Karena engkau menangisi apa yang tidak perlu ditangisi. Ditinggal kekasihmu tidak perlu tangisi. Bahkan kalau bisnis pun ambruk tidak perlu ditangisi. Jangan menangisi hal-hal yang ditangisi oleh orang duniawi. Tangisilah diri kita kalau kita gagal berkenan di hadapan Allah. Penderitaan yang kita alami itu penderitaan yang ringan. Karena Allah menyediakan langit baru, bumi baru yang luar biasa. Negeri yang tidak ternilai harganya. Oke, kita tidak usah mikirkan itu. Tapi kita memikirkan Tuhan lebih berharga dari apapun. Jangan hanyut dengan masalah-masalah hal itu saudara. Perkarakan ini di hadapan Tuhan saudara. Jangan sampai saudara gagal. Karena ada orang banyak sukses gagal di mata Allah. Banyak orang miskin pun juga bisa gagal di mata Allah. Jangan sombong. Anda lihat dalam Injil Lukas pasal 16, kisah mengenai orang kaya. Dia kelihatan tidak gagal di mata manusia, tapi di mata Allah dia gagal. Makanya jangan seperti kampungan kalau ketemu dengan orang kaya. Kalau saudara ada ikut doa pagi, ada pendeta, ada gembala, atau ada pelayan. Jangan kampungan saudara. Perhatikan jiwanya. Jangan uangnya yang kau perhatikan. Lihat jiwanya, jangan sampai dia masuk api kekal. Itu tanggung jawab kita. Makanya hamba Tuhan tidak boleh dibayar. Kebenaran itu tidak boleh dibayar saudara. Miliki integritas yang tinggi di hadapan Allah. Jangan sampai dia kaya, dia punya ini, punya itu. Akhirnya kamu tidak memberitahu kebenaran. Kamu tidak menegur dosa, dia masuk api kekal. Kita bisa digantung Tuhan di kekekalan. Sebaliknya jangan memanjakan orang miskin. Kasih tahu kamu bukan gagal. Kamu masih bisa bekerja melakukan segala sesuatu. Alkitab mengatakan orang yang tidak bekerja jangan diberi upah. Ada orang yang miskin bertobat dan firman Tuhan berkata dia bekerja dengan tangannya sendiri. Beritahu ada hal
yang bisa membuat kau gagal kalau kamu ditolak di hadapan Allah. Ya, perhatikan ini saudara sekalian. Ini menjadi pesan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.